Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang dalam hadirat-Mu Bapa. Kami boleh berkumpul kembali dalam persekutuan embun pagi Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami Bapa, agar semua tertuju hanya kepadamu Bapa. Kau juga berkati eh, para lektor dan pelayan firman-Mu, Pastor Paul Tuhan. Kau beri beliau hikmat marifat-Mu Tuhan agar cakap dalam eh, membimbing dan mengajar kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dominik. Untuk pembacaan firman kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dari dua pasal. Yang pertama dari 2 Tawarik 12 dan juga yang kedua dari Lukas 12. Untuk yang Lukas 12 ini cukup panjang, jadi akan dibagi dua. Untuk yang pertama di 2 Tawarik 12 kita akan dibacakan oleh Bu Nerliana. Sementara untuk Lukas 12 diminta tolong Bu Sarma dan Saudari Naomi untuk membacakan. Untuk 2 Tawarik 12 silakan untuk Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Abraham. Salam Pak Abraham. Salam Pak Weli. Salam Pastor Paul dan Bu Ana, juga Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 16 ayat 1, ulang 2 Tawarik 12 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu, aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak, Raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam
membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya itu tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Bacaan selanjutnya kita dari Lukas 2. Ibu Sarma akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayat ke-21. Dia akan dilanjutkan oleh Saudari Naomi ayat 22 sampai dengan ayat ke-59. Lukas Silakan 12 Bu kan, Sarma. Pak? Ya, Lukas 12. Oke, baik. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 12. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah.
Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikian. Ya, terima kasih, Bu Sarma. Selanjutnya, Saudari Naomi. Ya, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan apa, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, dan maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripada akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung, membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada
pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian. Terima kasih, Bu Naomi, Bu Sarma, dan juga Bu Nerliana, juga Bro Yuda yang sudah membantu di belakang layar. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini dari Pastor Paul dengan judul Kesetiaan. Silakan Pastor Paul. Tolong tampilkan Lukas 10 tadi ayat yang ke Lukas 12 ya, ayat yang 43 tadi ya. 43 tadi. Lukas 12 ayat 43 ya. Saya juga mau tampilkan nanti. Ya, oke, luar biasa saudara ya. Tolong dikasih warna. Ya, berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, saudara ya. Intinya ya, pasal ini, Lukas 12 ini adalah tentang kesetiaan, saudara. Setia dalam hal apa? Setia memberitakan. Setia dalam hal apa? Setia di dalam keuangan. Setia di dalam hal apa? Setia berdiakonia. Setia di dalam hal apa? Setia untuk terus melayani, ya, saling mengampuni. Setia di dalam hal apa? Setia untuk terus bisa merendahkan diri satu sama lain. Ya, perumpamaan-perumpamaan ini sedang menceritakan bagaimana kita ketika Tuhan datang, kita dalam kondisi itu, saudara. Ya, ketika Tuhan datang, kita sedang dalam kondisi sedang, bukan was, bukan dulu, bukan, saudara ya. Nah, masalahnya ada orang yang model kekristenannya, modelnya adalah pencapaian target. Oh, saya sudah pernah diakonia, ya sudah. Oh, saya sudah pernah mengampuni, berarti besok enggak, sekali saja. Oh, saya sudah pernah rendah hati, sekali saja. Enggak, saudara ya. Tuhan mau kita terus berulang kali loh, saudara. Makanya, apa makanya? Makanya pencobaan itu datang terus. Dulu saya sudah diuji masalah kerendahan hati loh Tuhan. Kok ini lagi? Oh iya, saudara, lagi. Karena kan berbahagialah orang yang sedang melakukannya ketika aku datang. Jadi ketika Anda lagi difitnah, ketika Anda lagi dicaci maki, ketika Anda lagi dihina-hina, Anda tetap rendah hati, terus waktu itu Tuhan datang, berbahagialah, karena Ia mendapatimu tetap setia. Bukan dulu Pak, saya rendah hati, sekarang ya nggak tahu, belum pernah coba lagi, kan begitu kan? Dulu Pak, saya bisa Pak, naik motor, bisa naik sepeda motor Pak, sekarang nggak tahu, belum pernah nyoba Pak. Kan nggak begitu saudara ya. Berbahagialah orang yang dapat tuannya melakukan tugasnya, ya, ketika Tuhan itu datang, bertindak bijaksana kepada sesama hamba yang lain, saudara. Ya itu tadi, ada kerendahan hati, ya, ada tadi ya, setia di dalam keuangan, dalam diakonia. Nah itulah masalahnya, saudara. Kita nggak setia dulu Pak, dulu. Ya sudah, jangan terlalu dalam Pak. Jangan fanatik. Oh bukan. Ini bukan fanatik beragama. Ya, fanatik beragama Anda ritualnya. Wah kamu nemen saudara ya. Ada ibadah di mana ikut, ada ibadah sana. Wah sampai Anda ikutan beli kostumnya, beli apa itu namanya Anda fanatik beragama.
Tetapi untuk hal kerendahan hati itu bukan fanatik, saudara. Itu karakter, watak, mental. Ya. Masalah Anda diakonia itu bukan ritual, bukan masalah fanatik beragama. Ya, ketika Anda belajar bersedekah itu adalah kebiasaan yang menjadi karaktermu, yang menjadi mentalitasmu. Mentalitasmu kere, apa mentalitasmu memberi? Mentalitasmu minta-minta, apa mentalitasmu beri? Oh, saya enggak punya uang. Nah, itulah yang membedakan mentalitas kere. Orang punya uang kaya rayanya kayak apa, kalau dasar mentalitasnya kere, ya kere, saudara. Tapi ada orang yang hidup dalam, ya secara materi mungkin ya, tidak sekaya Anda. Tapi Anda lihat orang ini punya mentalitas yang bagus. Tuhan memberkati dia dengan kebahagiaan, saudara. Ya, kikir medit, girik, saudara ya. Pusing, saudara ya. Makanya hidupnya nggak bahagia. Ya rumahnya isinya kecoa. Saya pernah ketemu, ya saya pernah masuk ke rumahnya orang kaya, rumahnya baunya minta ampun, saudara. Padahal duitnya banyak banget. Tapi kikir medit, girik, saudara. Kalau di Belanda ini ada Groot ya, Groot, Mr. Groot ya. Orang yang amat kaya raya sekali, meditnya banget, sampai rumahnya gede magung-magung, tapi cuma nyalain 1 lilin saja setiap malam, saudara. Ya, seumur hidupnya dia hidupnya begitu dari muda sampai tua, saudara. Hidupnya nggak enak banget. Ya, sampai nggak ada yang mau sama dia, saudara, karena saking meditnya, saudara. Nggak ada perempuan mau sama dia, saking kikir, ya siapa yang betah tinggal sama dia, orang medit begitu. Tamak serakah, itu kan, saudara ya. Itu adalah sebuah mentalitas yang harus Anda lakukan perulangan, ya. Satu tindakan diakonia, satu tindakan, besok diulang lagi, saudara. Ya, besok diulang lagi, sampai itu bertahun-tahun Anda ulang terus, sampai itu menjadi gaya hidupmu, saudara. Diakonia itu, sedekah, ya. Sampai sedekah itu menjadi gaya hidupmu. Anda melakukannya bukan saja bukan karena uang, ada uang receh nih. Tapi Anda sengaja setiap bulan menyisihkan untuk itu, saudara. Wah, itu luar biasa, saudara. Setiap bulan Anda sengaja menyisihkan, bahkan bukan hanya uang recehan, tetapi itu menjadi satu seperti ini menjadi budgetku. Diakon itu menjadi budget dalam hidupmu, saudara. Ya, tadi kerendahan hati. Sekali Anda difitnah, sekali Anda ada orang nyelekit, 2 kali, 3 kali, setiap, ya nanti beberapa tahun lagi ngalamin lagi, beberapa tahun lagi ngalamin, itu Tuhan izinkan terjadi untuk ngecek, selalu dicek, saudara ya. Kalau mobil itu kir, setiap tahun dikir, saudara ya, kir, diuji, ya, supaya Anda selalu dalam kondisi fit. Makanya ketika pencobaan-pencobaan itu datang, itu untuk ngecek kadar kesetiaanmu. Tuhan izinkan, kemarin kita belajar dihajar sama Tuhan, bukan anak gampang. Orang dihajar sama Tuhan, kalau Anda lahir baru, ya memang waktu dihajar itu mendatangkan duka cita, tetapi buahnya adalah hidup damai sejahtera. Dan buahnya akan dinikmati oleh banyak orang. Tapi kalau kamu tidak lahir baru, buahnya ya kepahitan dan akan bikin kamu tambah nggak bener, ya. Coba ini, saudara ya, saya tampilkan. Ini bagus sekali ini ya, saudara ya. Oh, saya belum masuk Zoom ternyata. Oke, saya tampilkan ya. Terima kasih Pak Yuda. Saya mau tampilkan ini. Mana ini tadi? Tampilkan ya, ini bagus ayat-ayatnya nih, saudara ya. Ini masih lanjut yang kemarin. Saudara kalau ikutin embun pagi, yang baru ikut embun pagi, Anda dengarkan yang kemarin, cari yang kemarin ya. Cari yang kemarin. Kalau Anda ingin lihat playlistnya ada, cari embun pagi surgawi itu ya, ada dari Amerika, ada teman kita, dia sahabat kita di Amerika membuat ininya ya, membuat khusus YouTube untuk embun pagi ya, saudara ya. Ada lagi yang namanya lenan putih ya.
Itu yang motong-motong khotbah saya itu ya, ada lagi lenan putih. Boleh ya, saudara, Anda boleh potong-potong khotbah saya, Anda boleh pakai bikin YouTube dari YouTube-nya saya, boleh saudara, nggak bayar saudara ya, nggak akan saya strike. Ini saudara ya, coba Anda lihat. Ketika ayat ini saudara, bagus ini saudara, ini saya rangkum ya. Lihat, kemarin kan kita baca Wahyu 9 ayat 20 ya, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat, nggak bertobat saudara. Ya, ini tadi ya. Tadi Ibrani 12, kemarin kan kita baca Ibrani 12 ya. Bagaimana orang dihajar Tuhan, nggak bertobat malah mencaci maki Tuhan. Ya kan? Ketika dihajar, bukannya mendatangkan duka cita yang membuat dia berubah, berbuah, tetapi malah menjadi pahit hatinya karena dia tinggalkan kasih karunia. Dan lihat ayat Wahyu 16 ayat 21. Hujan es besar sebesar 100 pohon jatuh dari langit menimpa manusia. Manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Bukannya nyadar, ya kan? Ada orang dikasih malapetaka dia sadar, ada orang dikasih malapetaka malah ngamuk, saudara. Karena Anda belum lahir baru sebetulnya. Nah, Anda kenalilah respon-responmu. Kalau responmu ketika di dalam pencobaan ini Anda marah-marah dan Anda kepahitan, ya, ketika ada orang nyenggol Anda tersinggung, ketika ada berkat Anda malah bertengkar. Serius ya, ini terjadi di dalam komunitas kita, diberkati malah bertengkar ini saudara, kakak beradik saudara. Saya bilang, kamu kok diberkati malah bertengkar toh? Yang kakaknya ya, yang kadang-kadang saya nggak bisa ngomong saudara ya. Banyak orang diberkati malah bertengkar, bukan hanya kepahitan loh, bukan hanya pencobaan itu bukan hanya hal yang buruk loh saudara ya. Ketika dia ada musibah, ada sakit penyakit, itu pencobaan. Tetapi ketika diberkati itu juga pencobaan saudara. Siapa di sini kalau diberkati malah tengkar sendiri? Dalam komunitas kita ada, berarti saya sampai aduh. Untung ya salah satu mau ngalah saudara ya. Salah satu sadar mau dengarkan omongan saya ya. Ya yang mau dengar omongan saya dia yang lolos nanti saudara. Saya saudara, yang saya cerita ini saya melewati semua saudara ya. Saya itu nggak omong kosong, kita itu melewatinya. Hidup saya itu ekstrim saudara ya. Sehingga kalau saya cerita itu saya melewati, saya ngomong itu saya melewati saudara ya. Apa kamu pikir ketika Tuhan mengajarmu kamu terus bisa bertobat? Belum tentu saudara. Makanya saya bilang ya, dari respon saya langsung tahu ini orang lahir baru apa enggak. Ya, dihajar nggak tambah bertobat, tambah ngedan. Ya, terus kamu berhenti berbuat dosa, tetapi hatimu masih marah. Ya, dia nggak sembuh. Nah itulah saudara, lihat Lukas 12 ayat 10 tadi ya. Ya, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan manusia, ia diampuni. Melawan anak manusia, melawan Yesus gitu ya. Ketika ada orang ya, kita orang-orang Islam nih ya, terus dia kayak dia berdebat tentang agama, dalam ketidakmengertiannya dia masih bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus saudara. Ya seperti Ani Kristian itu menghujat Roh Kudus, kemarin saya cerita ya. Sina Handono, Moko Kinta, Ahmad Dedat itu menghujat Roh Kudus. Ya, dan ketika dia menghadapi pencobaan, bukannya dia sadar itu bahwa ya anaknya mati, bahwa itu anaknya mati semua nih kan, para mu'alaf yang menghujat Yesus ini, yang menyangkali Yesus dan kemudian memutarbalikkan firman Tuhan itu, ya, anaknya pada mati. Ani Kristian, Stephen Indra, Irena Handono, ya, Kaya Waloni, Ainama, ini kan anaknya mati semua saudara. Davitria, apalagi itu kan anaknya mati semua saudara. Bukannya bertobat, malah ngedan, malah tambah edan. Nah itu yang namanya, karena ya sudah nggak ada pengampunan lagi. Dia yang memutuskan, ya. Nah jangan sampai Anda di titik ini, saudara.
Di titik ketika Anda ditegur Tuhan, Anda udah nggak balik. Jangan sampai Anda di titik ini, hati-hati saudara. Ciri-cirinya, tanda-tandanya Anda sudah ngerti. Ya di awal-awal. Saya nyadari saudara ya, di awal-awal ya. Pertama ada pencobaan. Begitu makin keras, saya makin berontak saudara. Di tengah jalan saya sadar. Makanya saya berdoa, Tuhan, tolong kasih respon yang benar Tuhan. Tuhan tolong supaya aku responnya benar. Bahkan untuk meresponi saja kita kudu minta kasih karunia, minta anugerah dari Tuhan. Ya. Apa bedanya kasih karunia dengan anugerah, saudara ya? Kasih karunia adalah sebuah pemberian untuk Anda melakukan sesuatu. Anugerah adalah sebuah pemberian untuk Anda bisa bertahan di dalam penderitaan, saudara. Nah itu singkat cerita itu bedanya itu ya. Bedanya kasih karunia. Anugerah itu adalah untuk bertahan dalam penderitaan. Kasih karunia adalah untuk melakukan sesuatu, untuk meresponi sesuatu, saudara. Ya, kasih karunia untuk merespon dengan benar, untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. Nah, kita minta anugerah dan kasih karunia dari Tuhan, saudara. Ketika Anda tahu responmu lagi nggak benar, Anda minta. Jangan sampai ayat ini terjadi sama kamu, saudara. Siapa di sini yang sedang ngalamin ini? Pencobaan yang luar biasa, bencana yang luar biasa, dan responmu luar biasa nggak benarnya. Cepat sadar, ayo. Siapa yang pagi ini dengar, bilang sama Tuhan sekarang, Tuhan, aku minta anugerah-Mu untuk bertahan di dalam penderitaan, di dalam topan badai, pencobaan ini. Tolong aku Tuhan punya respon yang benar. Mau minta kasih karunia untuk aku bisa melakukannya dengan benar. Ya, minta kasih karunia yang memampukan kamu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kamu tidak mampu lakukan. Itulah kasih karunia, saudara. Ya. Tadi Rehabeam ya. Begitu dia pertama kali dia sombongnya minta ampun. Karena dia pikir memang dia layak untuk mendapatkan itu. Oh kita semua ya. Kemarin ada ibu yang WhatsApp saya ya, dia cerita tentang kehidupannya. Iya Pak, saya ngalamin. Dulu suami saya meremehkan kerjaan. Iya, saya juga sama. Saya juga sama. Saya pikir kita ini hebat. Kita dipikir kita hebat. Kemudian keluarga ini masuk dalam masa-masa pencobaan yang luar biasa. Ya kalau saya bilang karena ini keluarga baik-baik ya dari keluarga orang tuanya, semua keluarga baik-baik. Jadi kalau dia lagi ngadepin pencobaan ini pencobaan yang luar biasa sekali buat mereka. Ya buat saya mungkin ini biasa-biasa saja karena itu makanan saya tiap hari. Tapi buat mereka itu luar biasa sekali pencobaan itu. Udah kayak masuk ke dalam alam maut itu ya pencobaan seperti itu buat keluarga ini. Untung responnya benar ya. Saya selalu ingatkan ya dari pertama, responmu udah benar pokoknya. Saya juga sama, saya juga melewati ya, lebih mengerikan lagi. Pertama respon saya nggak benar, saudara. Pertama respon saya salah. Ulangi lagi, wah tambah dalam. Begitu respon saya benar, berhenti saudara. Itu saudara ya. Tadi Rehabeam yang begitu bertobat, ya berhenti. Gangguannya berhenti saudara ya. Nabi Tuhan datang sama Rehabeam disuruh bertobat, dia nurut, dia berhenti saudara. Kemudian dia tinggalkan Tuhan lagi saudara, dia diajar lagi, dia bertobat lagi, ya berhenti, ya begitu saudara ya. Masalahnya ketika Tuhan datang, kamu lagi berhenti berbuat jahat atau kamu lagi melakukan perbuatan yang jahat. Kamu sedang melakukan perbuatan yang baik, tetap setia di dalam pengampunan, tetap setia di dalam diakonia, tetap setia di dalam kerendahan hatimu, Anda tetap mengasihi, atau Anda sedang tidak. Itu loh saudara. Bagaimana supaya tetap setia? Iya, memang ada pencobaan itu penting. Pencobaan itu perlu, saudara ya. Sekarang saya sudah lama ya, nggak berbahasa Jerman. Saya sudah selesai B1 ya, Jerman itu udah lumayan, saudara ya. Kalau B1 Jerman. Kemudian karena saya sekarang pakai bahasa Belanda, terus
nggak pakai bahasa Jerman. Ketika ada orang ngomong Jerman, saya ngerti dia ngomong apa, tapi saya nggak bisa ngomong kaku, saudara, sama sekali kaku. Hilang semua. Ya sama ya, Anda pengampunan. Udah lama Anda nggak mengampuni orang ya? Sudah berapa lama di sini yang sudah nggak mengampuni orang? Nah, ini mungkin perlu loh, ada satu hal yang supaya Anda disuruh ngampuni. Sudah berapa lama Anda tidak mengalami ujian kerendahan hati? Perlu, saudara. Pak kok malah nyupatani, Pak malah ngarep-ngarep kita kenapa? Bukan, saudara. Itu selalu ada selama Anda hidup di dalam kemah ini, kita akan mengalami itu. Dan itu baik. Itu baik, responmu benar. Maka akan mendatangkan sukacita, buah yang baik. Responmu salah, ya cilaka, saudara. Ulangi lagi, tambah dalam. Kalau Anda lahir baru, ya, Roh Kudus akan mengingatkanmu, mengajar. Itu gunanya Roh Kudus, saudara. Mengingatkan, mengajar. Tapi kalau kamu nggak lahir baru, itu bablas, saudara. Ya, haleluya. Tetap setia, saudara. Setia. Oh, bukan setia masuk ke gereja, bukan setia pergi ke gereja, itu nggak ada urusannya. Bukan Anda setia melayani Tuhan, Pak, saya jadi WL tetap setia, itu nggak ada urusannya. Ini adalah tetap setia di dalam karaktermu, saudara. Cerita Lukas 12, cerita Rehabeam, cerita para raja ini bukan aktivitasmu di dalam gedung gereja, bukan. Itu fanatik namanya. Wah, tetap setia, Pak, saya malah beli baju nubuatan profetik, Pak. Saya ikut ini, ikut. Ya, ibadah anak, ibadah remaja, ibadah pemuda, ibadah wanita, ibadah bapak, ibadah lansia, Anda ikut semua tuh. Siapa yang begitu tuh, ada kasihan amat lu. Kayaknya aduh. Kalau Anda pengangguran, Anda daripada nganggur di rumah, ikutilah semua itu, ikut beresin bangku, ikut ngepel. Kalau Anda nganggur, saudara ya. Walaupun Anda punya duit, belum tentu Anda punya kerjaan kan. Jangan sampai Anda nggak punya kerjaan. Anda punya duit banyak sekalipun, nggak boleh nganggur, saudara. Hati-hati ya, yang tidak bekerja jangan makan. Walaupun duitnya banyak. Walaupun duitnya banyak, hati-hati. Ini cerita kesetiaan adalah tentang karaktermu, saudara. Kebiasaan hidupmu setiap hari. Mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakoni, bersedekah. Ya, hidup dalam kerendahan hati, di dalam kekudusan. Ini cerita kesetiaan itu, saudara. Bukan fanatisme beragama, bukan. Ya, hati-hati, saudara. Saya lagi aktif. Tuhan berkata, bukan yang bersudaku Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku, yaitu hidupnya jadi terang dengan setia tetap. Ini tadi ya, berbahagialah orang yang didapati tetap setia dengan melakukannya tadi, dalam pengampunan, dalam diakonia, di dalam kerendahan hati. Makanya itu gunanya pencobaan, ada gesekan, jangan mundur, saudara. Kalau ada gesekan itu jangan malah narik mundur, jalanin, hadapin. Respon Anda cek lagi setiap hari, cek lagi setiap hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati.